sebenarnya adalah perwujudan atau meluapnya dari hati. Jadi tingkah laku, pikiran itu asalnya dari hati, bahkan hati ini disebut sebagai sumber kehidupan. Kenapa anak nakal? Mungkin dia kurang perhatian. Kenapa dia memberontak? Karena selama ini dia diabaikan. Kenapa dia kok tiba-tiba diem, dia tiba-tiba nggak mau bergaul lagi? Oh, mungkin pernah dilecehkan, dia kecewa, dia kepahitan. Nah, jadi kalau mau membetulkan perilaku, maka sebenarnya yang dibetulkannya adalah hatinya, gitu ya. Sentuh hati dengan hati, bukan dengan membuat peraturan. Karena itu saya menulis buku yang berjudul Mendidik Anak dengan Hati. Ya, kalau sekolah didik anak dengan kurikulum, tapi sebagai orang tua kita berbicara dari hati ke hati, kita menyentuh hatinya. Ketika hatinya berubah, maka perilakunya akan berubah. Ketika orang bahagia, dia berubah. Dia dicintai, dia berubah. Maka mendidik hati adalah bagaimana kita menyentuh hati dengan kasih sayang. Ketika manusia bahagia, maka perilakunya berubah. Saya sering menggunakan contoh praktis ini ketika anak remaja, pemuda, mahasiswa, tidak punya pacar, malas mandi, saudara ya. Tapi begitu dia punya pacar, dia dicintai, dia bahagia. Wih, rajin mandi, setiap hari mandi bisa 3 kali, keramas seminggu 4 kali, kerimbat 2 kali. Begitu putus cinta, nggak mandi lagi. Kenapa? Karena dia nggak bahagia. Jadi bagaimana mendidik anak merubah perilaku anak kita adalah pergumulannya bagaimana membuatnya bahagia. Apa sih yang membuat dia bahagia, yang prinsipil gitu ya. Ya kalau bahagia kasih aja duit, tapi kan itu kan merusak hati yang lain, merusak motivasi. Maka memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan untuk dicintai, untuk diterima, untuk disentuh, untuk mendapatkan penerimaan, kasih sayang. Nah, bentuk praktis bagaimana orang itu bisa merasakan diperhatikan, diterima kalau dia dipuji. Karena itu berikan pujian kepada anak-anak Anda. Pujian ini adalah murah ya, simple, sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa. Pujian itu besar kuasanya, tapi kapan kita memuji anak? Saat dia melakukan kebaikan, saat dia melakukan sebuah karakter, kerajinan, rajin belajar, bersihin kamar, saat dia bangun pagi, nggak ngompol. Nah, jangan justru sebaliknya ya. Mama, aku pagi ini sudah bangun, nggak ngompol lagi, tumben. Sudah berbuat baik malah dikasih tumben, itu sadis sekali gitu ya. Dalam mendidik anak, tumben itu harus diharamkan. Bahkan berikan dia pujian saat dia berubah sedikit saja. Jadi misalnya bangunnya biasanya jam 9 nih, sekarang jam 8. Wah, masih dimarahi juga. Dia sudah berusaha, saudara. Berusaha itu sulit. Nilainya tadinya kan 45, sekarang 5,5. Wah, nambah sedikit, masih dimarahi. Padahal untuk menambah sedikit itu dia sudah berusahanya sulit sekali. Jadi kalau Helen Keller itu orang yang cacat tapi hebat. Nah, gurunya itu namanya Anna Sullivan. Anna Sullivan itu punya tips bagaimana mendidik anak. Berikan dia pujian, berikan dia reward, apresiasi saat anak itu berubah sedikit saja. Karena pujian itu memeteraikan perubahan. Jadi anak nilainya 45, 5,5, 6 gitu. Itu kan sudah berubah. Nah, itu pasti ada usahanya sebenarnya. Ini kalau dimarahi itu diabaikan. Dia malah ya sudahlah, sama aja. Wong aku udah berusaha, nggak dihargai. Nah, jadi kita harus memberikan pujian saat anak itu mengalami perubahan sedikit saja. Wah, bangunnya jam 8 lalu setengah 8. Wah, hebat, lebih pagi dari kemarin ya. Tapi kalau bisa jam 7 lebih hebat lagi gitu ya. Ya 7 kurang 1/4. Hebat banget kamu nih. Bisa ternyata kan lebih pagi lagi. Nah, ini setiap padahal jam 7 masih terlambat juga gitu ya. Tapi terlambatnya kan nggak sebanyak kemarin. Jadi itu apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan. Nah, karena usahanya dihargai, maka dia akan terus berusaha membangun karakter, mendidik anak. Maka harus lebih banyak memuji daripada menegur, menyalahkan, memperbaiki kesalahan. Kesalahan harus diperbaiki, tapi dengan cara memberikan pujian saat dia sudah mulai berusaha. Hasilnya belum tercapai, tapi dia sudah mulai berusaha. Pujian sudah harus diberikan.
kita nak kasih gaji lebay untuk bulan ni. Harap lebay sekolah untuk bayar aja tahun ni lebay. Kalau dah lepas gaji, insyaAllah kita akan bagi balik. Okay. Lebay, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku memang nak balik. Sekejap Siapa kau? Tak tahu lah. Halo? Hello? Man? Siapa ni? Ayah ni. Oh, ayah. Kenapa ayah? Man sihat? Sihat. Ayah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Nak apa ayah? Ni Man. Ya, ya. Ayah nak masukkan duit ni. 200. Oh, ya ke? Terima kasih ayah. Ya. Ni, macam mana hujung minggu ni? Man balik tak? Alah ayah, sorry lah ayah. Minggu ni ada janji dengan kawan lah, tak balik kot. Ya. Tak apalah Man, tak apa. Okey ayah Okey Man, okey. Tak apa ayah, okey Baik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tak balik pula? Tak, aku saja cakap dekat ayah aku tak nak balik. Aku nak buat surprise untuk dia. Macam mana buat ni? Tahu, boleh tolong? Hai! Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, apa yang menyebabkan aku jadi begini? Anak aku masih belajar, perlukan duit. Apa jalan aku sekarang? Aku cari aja lah. Cari aja apa barang yang boleh dijual. Cari aja tin-tin kosong. Aku tak apa yang boleh buat duit. Ya Allah, berkati aku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayah tu, apa dia buat kat sini? Ayah? Ayah buat apa kat sini? Man, bila Man sampai? Tadi ayah? Ayah buat apa kat sini ya? Tak ada. Ayah nak beli barang, nak isi barang. Baru sampai. Baik, kita balik. Dalam menyambut Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama menjadi manusia yang turut sama boleh menggembirakan orang lain dan juga dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana mafhum hadis yang menyebut sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekeliling dan sekitarnya. Mudah-mudahan Aidul Fitri ini kita juga turut dapat sama-sama berkongsi kegembiraan, sama ada dengan kita menghulurkan sedikit sedekah, zakat dan apa jua sumbangan yang termampu untuk mereka yang mungkin berkurangan, yang perlu sedikit tampungan daripada kita, dan kita sebagai hamba Allah yang saling melengkapi dan saling bantu-membantu di antara